Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih nikmatnya bisnis online. Di samping saya sudah ada Mbak Nia. Assalamualaikum Mbak Nia. Mbak Nia bisa ceritain kepada kita sharing apa sih yang tertarik membuat Mbak Nia akhirnya memutuskan untuk bisnis online? Karena saat saya udah mulai punya anak, itu kepengen lebih banyak menghabiskan waktu sama anak di rumah gitu. Jadi akhirnya gimana ya, pengen banget bisa resign, tapi saat itu karena berat meninggalkan pekerjaan. Iya, jadi saya PNS di Kementerian Kelautan Perikanan. Sayang ya Mbak, ribuan orang yang ingin masuk PNS iya, gitu ya betul. Sebenarnya. Jadi tapi setelah punya anak, apalagi anak pertama ya, jadi terus jadi kepengen sama baby aja di rumah gitu. Jadi kepikiran, akhirnya terus mulai kepikiran pengen usaha gitu. Jadi buka pertama kali jualan di Facebook. Ya udah pakai akun saya waktu itu, malah bikin akun tuh atas nama anak saya. Jadi Facebooknya atas nama Bramantio Zahwan. Jadi pertama kali itu saya jual botol ASI, karena ya pada saat itu saya kepengen tetap ASI eksklusif. Jadi pumping di kantor, sampai rumah dibekuin. Jadi selama masa cuti itu saya stok ASI beku kan, stok ASI beku, terus supaya tetap bisa selama saya tinggal ke kantor, Bram masih tetap bisa dapat ASI gitu. Jadi ya secara eksklusif ya. Iya, betul. Tapi saat itu saya kesulitan cari cooler bag yang sesuai sama yang saya pengenin gitu, yang misalnya udah bisa bawa sekalian sama breast pumpnya gitu. Terus waktu itu juga baru beberapa aja yang jual botol ASI, akhirnya kepikiran coba buat jual botol ASI gitu. Nah ini kan sekarang sudah dikembangkan, tapi saya mau menarik ke belakang sedikit mengenai bekerja di Kementerian Kelautan. Memang dulu lulusan dari? Saya dari Erlangga, Universitas Erlangga Untuk Surabaya. mengambil fakultas? Ekonomi. Oh, ekonomi. Jauh ya Mbak? Iya, jauh. Saya waktu itu masukin lamaran, keterima, dapat panggilan di Kementerian Kelautan. Ya, dulunya DKP ya, dulu Departemen Kelautan. Setelah itu udah saya ikut tes masuk CPNS tahun 2003, PNS 2004. Jadi udah saya akhirnya belum pernah kerja di tempat lain. Jadi sejak lulus kuliah terus langsung situ kerja di kelautan. Memang waktu itu kondisinya kondisi waktu bekerja lebih banyak di luar kota. Akhirnya memutuskan untuk resign. Enggak juga sih ya, sebenarnya untuk istilahnya DL itu ya, dinas luar kota itu enggak yang tiap minggu. Tapi ketika memang harus berangkat dilema ya Mbak, apalagi betul, mempunyai anak pertama. Minimal kalau ditinggal bisa 3 hari, kadang tergantung kegiatannya ya bisa 4 hari. Pernah kejadian gitu. Seperti itu? Pernah, tapi saya selalu menolak. Pada saat sudah mulai hamil besar gitu, abis itu saya minta kebijaksanaan dari bos, Bu, saya izin tidak ikut dinas luar. Sampai akhirnya anak pertama lahir dan tidak lama kemudian memutuskan untuk resign. Iya, saya kebetulan juga Bram waktu itu ada masalah kesehatan yang mengharuskan sampai dibedah. Jadi keluar masuk rumah sakit sampai 2 bulan. Jadi nah itu saya semakin susah untuk masuk kerja. Akhirnya dapat dispensasi khusus dari kantor gitu, tapi akhirnya saya nggak tega ya, apalagi barusan di kondisi bedah gitu, masuk keluar rumah sakit. Jadi sesudah keluar dari rumah sakit itu semakin kuat keinginan untuk resign. Jadi waktu di rumah sakit itu pun saya masih pegang BB, terima order. Suami bantu packing, tapi memang kalau saya rasa di sini peranan besar suami saya yang ngedukung ya gitu, maksudnya ngebantu packing, support ya, supportnya luar bantu biasa. ke kirim barang ke JNE gitu tiap malam. Jadi bisa dibilang kondisi sekarang bisnis online-nya juga bisa berkembang, mungkin menjadi salah satu motivasi ketika ingin memberikan kesehatan yang terbaik untuk anak. Betul. Apalagi melihat kondisi anak pertama waktu itu sakit. Boleh tahu Mbak, waktu itu sakit apa? Jadi sebenarnya ada kelainan bawaan lahir. Jadi ternyata
ada benjolan di dalam usus gitu. Sebenarnya jatuhnya polip ya yang tidak ganas, jadi seperti kayak apa sih tai lalat yang menonjol gitu, tapi posisinya di dalam usus, iya. Jadi pas saat dia terima ASI eksklusif kan hanya cairan sampai 6 bulan. Setelah mulai empasi kan sudah mulai terima bubur-bubur lunak, itu sudah mulai ada penumpukan di ususnya. Jadi mengendap ya? Lama-lama menjadi penyumbatan. Jadi setelah 6 bulan itu sering sakit, padahal ASI eksklusif. Sampai beberapa kali pindah rumah sakit itu salah diagnosa, alergi parah, sampai diagnosa talasemia, aduh serem-serem ya. Jadi karena memang ada penumpukan di situ, ada pendarahan, HB-nya menurun terus sampai dikira kanker ini, kanker itu. Ternyata ada penyumbatan dan itu ya alhamdulillah ya cepat tertolong. Ada dokter bedah, Dokter Amir itu langsung memutuskan untuk dibedah. Jadi pada saat dibedah baru ketahuan kalau ternyata ada penyumbatan. Tapi kalau secara fisik terlihat Mbak, artinya dia tidak mau menerima makanan ASI yang dia lapar Mbak, tetap. Jadi tetap mau minum, tetap mau makan dan pembuangannya itu lancar. Jadi dia tetap BAB-nya gitu. Cuman ternyata nggak terbuang seluruhnya, ada sebagian yang terjadi penumpukan di usus gitu, dan lama-lama kan jadi ngebuntu ya, buntu gitu. Setelah itu proses untuk asupan makanannya, alhamdulillah sih setelah itu sesudah dioperasi itu kan ada sekitar 25 cm ususnya yang dibuang, sambung lagi kan. Setelah itu lebih lancar lah penyembuhannya. Waktu berapa bulan itu saya tidak masuk kantor selama itu ya, saya minta dispensasi khusus dari atasan ke bagian kepegawaian juga untuk anak saya. Ya udah setelah itu setiap kali ada baru misalnya flu dikit, sakit panas, saya sudah luar biasa khawatir kan. Jadi ya lama-lama saya melajarin internet marketing. Dari situ saya gimana ya caranya supaya saya bisa omset itu nambah. Kayaknya kalau lewat Facebook aja nggak cukup gitu. Akhirnya kepikiran gimana caranya saya belajar bikin blog, saya belajar bikin web gitu. Saya ikut komunitas ini, komunitas itu untuk belajar bikin website. Jadi tiap pulang kantor ngurusin order, ngurusin bikin nota, packing, kirim barang, ngurus anak. Nanti malam saya buka internet lagi, browsing, belajar lagi. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berguru privat ke salah satu internet marketer di Indonesia ya, yang lumayan itu namanya Pak Edi Sehombing gitu. Setelah itu saya juga pengen tahu materi apa saja sih yang dipelajari. Jadi kita tidak hanya sekedar usaha bisnis online saja, tapi paling tidak ada ilmu yang memang harus dipelajari sebelumnya. Tapi setelah yang satu ini ya, Sahabat Zakat TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV masih bersama saya dan juga Mbak Nia. Mbak Nia melanjutkan pembicaraan tadi mengenai internet marketer. Apa saja sih yang dipelajari sebelum memulai usaha bisnis ini? Saya di internet marketing ya, terutama itu sebenarnya banyak sekali yang dipelajari ya. Jadi ternyata saya baru rada melek. Wah, banyak sekali ternyata yang bisa uang yang bisa didapatkan dari peluangnya internet. Luar biasa ya? Luar biasa sekali, dan pekerjaannya ternyata juga luar biasa keras juga gitu. Saya melebihi dari waktu itu menjadi PNS, melebihi ya Mbak ternyata pendapatannya saat ini ya. Pada saat itu, pada saat saya memutuskan resign tahun 2012 memang sudah melebihi gaji pokok saya di PNS. Alhamdulillah ya. Iya, nah, jadi saya memutuskan untuk resign. Step-stepnya apa saja yang dipelajari?
belajar terutama ya belajar. Materinya. Saya bikin web, bikin website itu lebih ke arah ya gimana sih cara beli domain, masangkan domain ke hosting, beli hosting, caranya berlangganan hosting atau domain, terus gimana caranya kita belajar SEO, saya nyingkat SEO aja ya, Search Engine Optimizer. Jadi gimana sih caranya ada orang mau beli botol ASI, misalnya ngetik botol ASI di Google, itu ketemu web saya gitu. Di urutan pertama biasanya. Betul. Gitu ya. Minimal ada di halaman pertama Google, iya. Ternyata nggak semudah yang saya bayangkan gitu kan. Saya belajar, terus juga ketemu komunitas, dan komunitas di SB1M itu banyak sekali mentor-mentor yang ngajarin ya, mau berbagi, sharing gitu. Jadi semakin banyak dukungan gitu. Dan artinya kita juga memasarkannya juga semakin luas ya. Iya betul. Jadi tidak terbatas sama kontak friend list di Facebook aja gitu. Tapi ya alhamdulillah ya, beberapa lama saya sekitar 2 tahun hanya berjualan di Facebook, ternyata dapat respon positif, dan beberapa pelanggan saya merekomendasikan lagi ke temannya, ke saudaranya gitu. Jadi banyak yang invitation teman di Facebook gitu. Lama-lama saya kasihan juga, terus kepikiran pengen punya pegawai, pengen punya customer service sendiri gitu. Gimana ya, belajar step bisnis ternyata nggak gampang gitu ya. Jadi ya udah, saya yang itu ya, banyak belajar, banyak berguru ke yang sudah pengalaman gitu. Nah, untuk belajar tadi bisnis online-nya sendiri, pernah ada kendala nggak Mbak? Artinya kan itu berdasarkan trust ya. Ketika orang beli, ketika kita jual, itu kan semua berdasarkan trust. Ada kendala nggak Mbak? Pernah merasa ada pengalaman? Wah, pengalaman buruknya banyak Mbak. Oh iya, cerita dong gimana? Pertama diomelin customer, itu udah sampai saya nangis-nangis karena bahasanya kadang-kadang sakit, nyakitin hati gitu. Saya sering kali ceritanya kan ke suami ya gitu. Alhamdulillah suami tuh orangnya konsisten, terus sabar, jadi dia bisa terus support saya. Udah, itu kan pelanggan gitu, cuman nggak semuanya begitu gitu. Kadang-kadang ada yang pada saat saya overload ya, misalnya ada berapa puluhan nota dalam sehari, itu saya kan terima order sendiri, bikin nota sendiri gitu ya. Ternyata mulai banyak yang kelewat gitu. Itu banyak customer yang terus ada yang mau ngambil aja barangnya ke rumah gitu. Dan posisi saat saya sudah resign, ya amanah ya dari suami, maksudnya kan saya cuma sendirian berdua sama Bram aja sama baby ya. Itu kalau terima tamu, kita nggak tahu perempuan atau laki gitu kan, lebih baik menghindari ya gitu. Saya bilang saya belum bisa terima tamu di rumah gitu, karena suami saya kerja gitu kan. Jadi ya tapi saya mau ambil barang aja gitu. Akhirnya gimana? Akhirnya kepikiran pengen punya kios. Akhirnya cari tempat untuk buka toko gitu. Akhirnya saya terus cari-cari sewa di TC Cempaka Mas. Alhamdulillah, saya nekat aja sih Mbak waktu itu ya. Di lantai berapa ya Mbak? Di lantai dekat dasar. rumah saya. Oh gitu ya. Di lantai dasar, Blok H nomor 620 sama 649. Kenapa namanya Brams Mami Shop? Ya karena nama anak saya, ya nama anak saya Bramantio Zawan. Habis itu terus saya biasa panggil Bram, jadi ya udah waktu itu kepikirannya cuman saya mulai usaha benar-benar waktu Bram umur 3 bulan. Jadi cuti habis saya mulai kerja, pada saat saya mulai kerja itu saya sambil terima order juga gitu. Jadi kalau saya mendapatkan kesimpulan, memang bisnis online itu tidak semudah yang kita bayangkan ya Mbak gitu. Artinya memang kalau kita pengen serius tetap harus ada pembelajaran yang sebelumnya, apalagi kan dan pengorbanan juga. Pengorbanan waktu terus terang Mbak ya. Yang agak berat itu saya ngerasakan itu pembagian waktu, manajemen waktu itu penting sekali gitu, karena kita juga harus bagi tenaga ya. Paling tidak kan besar kecilnya income yang bisa masuk itu tergantung dari kita gitu kan. Kerasnya usaha kita juga. Beda dengan kita pegawai gitu ya. Benar. Sudah ada yang mengaturnya. Tapi kalau ini yang namanya usaha sendiri gitu ya. Terus kita mau mendapatkan besar ya memang itu harus dari kerja keras kita. Untuk pemasarannya sendiri bagaimana Mbak?
Pemasarannya tuh saya 90% online. Online? Iya, Ya. online. Efektif? Iya, efektif ya. Jadi pada saat web-web kita itu sudah ada di halaman satu Google dan kita istilahnya menggunakan beberapa keyword. Keyword itu kata kunci yang kira-kira akan dicari orang di Google. Itu nanti insya Allah akan jadi penjualan lah gitu. Jadi pada saat udah terbantu juga sama beberapa pegawai yang bisa terima order gitu. Jadi saya bisa lebih fokus untuk optimasi websitenya gitu. Untuk produk-produknya sendiri gitu kan pasti ada proses juga, orang pengen tahu barangnya seperti apa. Iya. Berarti Mbak melakukan foto juga, masukan juga? Iya betul. Oh, Jadi iya? awal-awalnya saya saya belajar Photoshop juga jadinya. Paling enggak kan ya gimana sih backgroundnya biar manis gitu ya. Habis itu di crop lah, di ini ya dibuat kadang-kadang kasih watermark karena ternyata banyak juga foto saya yang dipakai banyak online shop lain gitu. Iya. Tapi lama-lama saya berpikir sebaliknya, tadinya tuh semua saya watermark kasih logo Brahms Mommy Shop, dikasih tulisan nama website saya gitu. Tapi ternyata alhamdulillah banyak ibu-ibu lain yang berpikiran sama, kepingin usaha juga, beli grosir ke saya untuk dijual lagi gitu. Mbak Nia, ternyata pengembangan diri itu sangat penting ya kalau Iya. kita ingin memulai bisnis ya. Iya betul, penting sekali. Salah satu faktor adalah kalau memang ingin meningkatkan omset. Betul sekali, karena kita intinya itu tadi ya manajemen waktu. Yang paling terasa itu membagi waktu sama tenaga, karena kita ngurus rumah, ngurus anak, juga pengen supaya usaha kita lebih peningkatannya bisa terasa lah gitu. Apalagi kan juga pengembangannya juga pengen kalau bisa kiosnya tambah banyak ya. Iya, Nah, betul. saya pengen tahu produk-produk apa saja yang dijual di Brahms Mommy Shop, tapi setelah yang satu ini ya. Oke. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV masih bersama saya dan juga dengan Mbak Nia. Mbak Nia, produknya ada apa saja sih kalau selama sekarang ini yang sudah dijual? Saya fokus untuk urusan breastfeeding, jadi yang lebih ke arah untuk ibu bekerja yang tetap pengen ASI eksklusif. Jadi untuk breast pump-nya, untuk botol ASI. Ini botol sama ASI-nya ya, iya. produknya ya. Iya. Jadi kalau kita lihat di toko, inilah yang akan Iya dijual. betul. Jadi ini botol Botol ini botol ya? ASI. Ini bahannya dari kaca dengan tutup karet silikon. Jadi ini yang membedakan botol ASI yang baru dengan rekondisi. Jadi yang baru dia masih ada putih-putihnya ini. Jadi nanti pada saat kena Terisi air, ASI, ya. terisi Jadi air. ini nanti dia akan bening. Akan bening. Iya, iya. Jadi pada saat dicuci nanti dia ini akan bening botolnya. Untuk botol yang seperti ini, cara pencuciannya sama saja? Iya, sama seperti Tidak ada yang harus disiapkan, harus sabun khusus atau apa, tidak? Nggak ada. Tidak. Cuman ya biasanya orang steril kalau misalnya manual direbus. Kalau misalnya punya sterilizer ya tinggal dimasukkan sterilizer aja gitu. Tapi kalau orang yang tidak terlalu paham memikirkan botolnya seperti kotor ya kalau Iya, seperti ini ya, tapi justru ternyata ini yang membedakan yang baru sama yang rekondisi gitu. Kalau yang rekondisi dia pasti sudah bening gitu. Jadi kalaupun kita cuci pasti nanti terjadi pengeringannya akan seperti ini botolnya. Iya. Ini yang ada, ini dijualnya berapa Mbak? Ini satu dus ini saya Ini ya, jualnya satu dus ini ya. 48.000, isinya 8 botol. Ini? Iya. Jadi saya ini distributor di Jakarta Pusat. Jadi untuk saya juga bukan bisnis customer aja, tapi bisnis to bisnis juga. Jadi masuk ke baby shop dan orang lain yang ingin jual juga gitu, termasuk online shop lainnya. Kalau ininya sendiri
Kalau ice gel ini fungsinya untuk dibekukan di freezer, dia itu sebagai elemen pendingin nanti di dalam cooler bag. Tahan berapa lama? Kan ini apalagi lebih banyak diperuntukkan untuk ibu-ibu yang bekerja ya. Iya, betul. Itu bisa bisa dingin 12 jam untuk cooler bag yang bagus. Jadi cooler bag dengan ketebalan tertentu yang dengan dengan lapisan foil yang tebal juga, itu dia bisa tahan bahkan sampai 16 jam. Jadi pada saat kita punya ice gel, tapi kalau cooler bagnya tipis, itu juga berpengaruh sama kualitas dingin di dalamnya. Ini dijualnya berapa Mbak kalau yang ini? Kalau ini ice gelnya 17.000 satuannya. Tapi ya. kalau misalnya beli langsung dengan paket dengan tasnya. Ini tasnya ya? Ya, ini beberapa contoh tas. Itu yang merek Gabak, ada BKA. BKA ini satu produk ya. Dengan ini sudah termasuk ice gel, dapat 2 gitu. Ini dari berbagai macam merek ini kondisinya tebal semua, lapisan dalamnya. Iya, tapi juga banyak juga yang saya ini kan istilahnya masih di middle up ya. Untuk sasarannya middle up karena dijual di atas 150.000 sampai 250.000 untuk per bagnya. Jadi ada juga yang di bawah 100.000 dengan memang kualitas cooler bag yang lebih tipis. Dengan uang 50.000 aja sudah ada ya bag yang termasuk satu ice gel. Sudah ada 50.000. Iya, dengan untuk 50.000. Karena yang mau ASI eksklusif kan juga banyak ya, termasuk pegawai-pegawai di ITC Cempaka Mas gitu ya, yang mereka SPG gitu. Itu itu juga cukup memadai dengan 12 jam dingin gitu, sampai rumah tinggal dibekukan gitu. Selain ini ada produk apa lagi Mbak di dalam baby? Sebenarnya banyak ya, seperti breast pump, baju-baju bayi, yang lainnya tapi karena saya fokuskan ke breastfeeding, tapi sebenarnya arahnya juga kepengen punya baby shop besar juga gitu. Tapi masih bertahap. Untuk online-nya sendiri hanya sebatas untuk breastfeeding ini atau memang ada Semua baju juga ada. gitu ya? Jadi saya nggak cuma satu webnya, jadi ada coolerbagasimurah.com. Coolerbagasimurah.com itu untuk yang masalah breastfeeding. Ada babyshop-online-jakarta.com, babyshop-online-murah-jakarta.com. Itu bedanya apa? Kalau breastfeeding udah ketahuan ya, tapi kalau untuk yang di baby shop itu ada baju, ada sepatu, misalnya kayak bak mandi tiup atau titer gitu-gitu ya, yang ada dijual di baby shop lah. Satu lagi yang ada lagi fanpage di Facebook gitu. Jadi ada Bramantio Zafwan, ada Cooler Bag ASI di fanpage itu. Jadi saya sampai nggak inget juga karena membuat banyak web. Dengan nggak sebatas itu juga, misalnya di media-media forum lainnya seperti Kaskus, Toko Bagus, jadi OLX ya, terus Tokopedia, kita semua manfaatkan semua jalur pemasaran. Kalau untuk kerjasama dengan komunitas sendiri Mbak, bagaimana? Ya, saat ini itu saya ada di komunitas SB1M, itu yang sangat support sekali ya untuk pengembangan urusan internet marketing. Di situ diajarkan banyak hal dari sebenarnya dari orang awam yang mungkin tidak bisa bikin email, praktek gitu ya, iya, bisa dibilang. Betul, ibu-ibu yang bahkan sudah berumur pun ada yang ikut. Jadi itu benar-benar diajarin dan bayarnya cuma sekali di awal untuk lifetime. Untuk lifetime, memang bayarnya lumayan ya, 4 juta. Tapi itu bayarnya sekali aja dan bisa 4 kali pertemuan seminggu, offline ya. Tapi kalau misalnya yang jauh di luar kota, itu juga masih tetap bisa ngikut karena ada video-video tutorialnya yang sangat jelas sekali gitu. Tutorialnya, mentor-mentornya termasuk orang yang top ya. Adrian Fitra itu salah satu mentor pendiri SB1M dan dia tuh salah satu ya pendukung di kampanyenya Barack Obama. Oh ya. Iya. Untuk kita bicara secara online-nya ya. Iya, ini untuk para mentor yang mengajari untuk internet marketing. Itu jadi termasuk salah satu orang kebanggaan Indonesia lah ya, yang untuk cukup urusan membanggakan iya di Indonesia. Terus ada Mas Berto tuh ya pemilik bebek Kinyo di Tebet, Blue Endorse itu. Jadi
apa namanya? Karena yang itu sudah- mungkin pengalaman-pengalaman mereka juga gitu ya, Betul. memulai awalnya berusaha untuk menjalankan bisnis online Iya. gitu ya, sampai akhirnya mereka bisa dibilang cukup berhasil karena sudah mempunyai toko gitu Betul ya. sekali. Bahkan Jadi mungkin sharing penjualannya pengalaman. juga penjualan tidak sebatas itu, tapi kan kita juga punya harapan untuk penjualannya lebih internasional lagi kan. Betul sekali. Ya. Iya. Jadi Kalau dari Mbak Nia sendiri harapannya apa Mbak? saya yang jelas sih kepingin mempunyai omset yang besar ya, sama seperti mentor-mentor Kan ternyata saya di sekarang kios sudah ada ya gitu. Iya. Apakah ingin mengembangkan kios Betul. lagi? Ya. Kiosnya mungkin saya mungkin kios nggak kepingin dibesarin ya, tapi saya kepingin memperbanyak web saya. Mhm. Jadi tokonya di online. Mhm. Jadi toko-toko yang di online-nya diperbanyak. Mhm. Jadi nanti untuk mengembang yang offline-nya tinggal support aja gitu. Untuk tipsnya apa Mbak? Tips kita bisa berbagi untuk teman-teman sahabat-sahabat suara perempuan muslimah ya, tipsnya ingin memulai suatu usaha bisnis online apa saja? Belajar dari orang yang sudah berpengalaman. Misalnya kita itu kepengen, penting ya? iya, pengen penghasilan 1M 1 bulan, ya kita harus belajar sama orang yang sudah berpenghasilan 1M 1 bulan. Gitu aja sih. Yang kedua mungkin tadi saya dapat pembelajaran juga dari Mbak Nia, pengembangan diri. Iya betul. Untuk keadaan itu bisa kita dapatkan dari terutama leader-leader yang memang sudah terbentuk karakternya ya. Mereka kalau mereka rata-rata sudah personalitinya udah kebentuk dengan tersendirinya ya, kalau untuk bisa berhasil di tangga tik atas itu gitu. Ya. Insya Allah mudah-mudahan Brahms Mami Shop-nya sukses Amin, gitu ya, terus amin. berkembang dan juga Iya. web-webnya semakin banyak orang yang visitornya. Ya. Amin. Dan juga Mbak Nia dengan anak-anak dan keluarga mudah-mudahan bisa memberikan waktu yang terbaik untuk mereka, di mana walaupun pilihan yang sangat sulit awalnya gitu ya, Iya. memutuskan untuk resign gitu, sementara banyak orang yang ribuan orang ingin masuk ke Betul, PNS, betul. tapi Mbak Nia harus memutuskan itu karena bagaimanapun juga anak menjadi prioritas yang paling utama. Iya, Ya. betul. Terima kasih ya Mbak Nia ya. Sama-sama. Sahabat Zakat TV, demikianlah perbincangan saya dengan Mbak Nia. Insya Allah minggu depan kita akan kedatangan narasumber dan juga dengan tema yang sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.